She's had enough of the money's in her sleeve. She's had enough, and she knows that I gotta be trusted. She's had enough of the money's in her sleeve. She's had enough, and she knows that I gotta be trusted. She's had enough. Dua pemain Persib Bandung yang berlabel anggota Polri dan TNI, nomor 1 masih muda. Dua pemain Persib Bandung yang berlabel anggota Polri dan TNI bisa saja dilepas. Namun, kedua pemain ini masih terikat kontrak profesional, kendati juga punya surat kedinasan. Seperti diketahui, prajurit polisi atau TNI yang juga menjadi pemain sepak bola saat ini semakin banyak bermunculan. Kebanyakan dari mereka membela klub-klub yang berada di bawah naungan instansi tersebut. Sebut saja Awan Setho, Muhammad Hargianto, dan Sani Rizky Fauzi yang merupakan seorang anggota polisi dan bermain untuk klub Bayangkara FC. Selain itu ada pula Andi Setio dan Manahati Lestusen, prajurit TNI yang bermain di Persikabo 1973, tim yang melakukan merger dengan PS TNI. Namun selain di tim yang berada di bawah naungan kepolisian dan militer, beberapa pemain juga bermain di klub reguler seperti Persib Bandung. Tercatat, pada Liga 1 musim 2023/2024 ini, ada dua punggawa Maung Bandung yang berstatus sebagai anggota TNI maupun Polri. 2. Reki Rahayu, sang kiper mengikuti tes masuk TNI Angkatan Laut, AL, pada 2013 saat masih bermain di Persita Tangerang. Diketahui, Reki Rahayu kini berpangkat Sersan 1 dan bertugas di markas besar, Mabes TNI Angkatan Laut, AL, Jakarta. Reki Rahayu bergabung dengan Persib Bandung pada musim 2022/2023. Di musim lalu, ia sempat menjadi pilihan utama saat Teja Paku Alam mengalami cedera. Sayangnya, di Liga 1, 2023-2024, sang pemain kalah saing dengan Teja dan juga Fitrul Dwi Rustapa. Ditambah lagi, pada putaran kedua Persib mendatangkan kiper asing, yakni Kevin Ray Mendoza yang membuat posisinya semakin sulit. Patut dinanti seperti apa lanjutan kiprah Reki bersama klub. 1. Kakang Rudianto. Kakang merupakan bagian dari satuan kepolisian. Pemain jebolan Akademi Persib Bandung itu mendapat beasiswa untuk menempuh pendidikan kepolisian berkat prestasinya di Timnas Indonesia U20. Pada 2023, Kakang telah menyelesaikan pendidikannya selama 7 bulan di Sekolah Polisi Negara. Dengan kata lain, ia telah resmi menjadi anggota polisi dengan pangkat Brigadir 2, Bribda. Kakang Rudianto sendiri sukses menembus tim utama Persib Bandung 2020. Kendati sempat kesulitan, perlahan ia mulai mendapat menit bermain yang cukup reguler di tim. Saat ini, ia menjadi andalan Bojan Hodak dengan 9 penampilan dengan 3 diantaranya menjadi starter. Bojan Hodak dukung satu pemain senior Persib jadi pelatih. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menilai Ahmad Jufriyanto bisa jadi pelatih yang baik di masa depan. Jufriyanto merupakan salah satu pemain senior yang ada di tubuh tim Maung Bandung. Tercatat dia sudah memainkan 111 pertandingan bersama Persib. Namun, pada Liga 1 2023/2024 dia hanya tampil dari 1 pertandingan. Terkait pemainnya ini, Bojan Hodak memiliki penilaian tersendiri. Menurutnya, pemain yang biasa disapa Jupe tersebut cukup dihormati di dalam tim. Apalagi, dia salah satu pemain yang sudah lama berada dalam tim. Jufriyanto merupakan salah satu pemain tertua di tim. Banyak pemain menaruh hormat kepadanya, pemain asing juga menaruh hormat pada pemain lokal sepertinya. Dia adalah bagian dari sejarah Bandung, kata Bojan Hodak dari laman Tribun Jabar. Pelatih berpaspor Kroasia ini cukup cocok dengan pemain berusia 37 tahun tersebut. Salah satunya karena Jupe sempat berkarir di tim asal Malaysia Kuala Lumpur FC, KLFC.
Di bawah komando Hodak, KLFC sempat meraih gelar juara Piala Malaysia 2020 per 2021. Bagi saya, nilai lebihnya dia pernah bermain di luar negeri, bermain di Malaysia. Jadi dia bisa mengerti bahasa dan apapun yang saya butuhkan untuk menerjemahkan sesuatu dalam bidang sepak bola, tambahnya. Bojan menilai, Jupe sudah siap jika suatu saat memilih karir sebagai pelatih. Dengan semua modal yang ada, dia optimis pemain kelahiran Tangerang tersebut bisa jadi pelatih yang baik. Salah satu yang paling jadi sorotan adalah gaya komunikasi yang cukup efektif bagi Jupe baik di dalam dan luar lapangan. Jadi bagus bisa memiliki sosok yang bisa memandang banyak hal di sekitar. Di masa depan dia akan menjadi pelatih yang bagus, pungkasnya. Persib Bandung ogah anggap enteng Barito Putra. Persib Bandung bersiap menghadapi Barito Putra dalam laga pekan ke-25 Liga 1 2023 per 2024. Duel kedua tim dilangsungkan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024. Pemain muda Persib, Ferdiansyah menilai laga melawan Barito tidak akan mudah untuk dilalui. Menurutnya, Laskar Antasari merupakan tim kuat dan bisa memberikan ancaman bagi skuad Persib. Tentunya Barito juga tim bagus ya, tidak bisa kita anggap enteng. Semua juga harus bekerja keras siapa yang layak menang, kata Ferdiansyah. Saat ini, Persib menghuni peringkat ketiga klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 41 poin dari 24 laga, sedangkan Barito di urutan ke-7 dengan 33 poin. Winger berusia 20 tahun ini memang jarang mendapat menit bermain di Liga 1. Sejauh ini, Ferdiansyah baru mencatatkan 2 penampilan dari 24 laga yang dilakoni Persib musim ini. Meski begitu, Ferdiansyah tetap serius memberikan kemampuan maksimalnya dalam sesi latihan. Dia ingin menunjukkan kepada pelatih bahwa dirinya siap untuk diturunkan. Ferdi sih hanya menunjukkan kerja keras di lapangan, menunjukkan ke pelatihan bahwa Ferdi ingin bermain dan ingin dapat menit bermain. Jadi tentunya kerja keras di lapangan, ungkapnya. Persaingan masuk tim inti memang sangat ketat. Ferdiansyah harus bersaing dengan pemain lain berlabel bintang, seperti Febri Haryadi, Ciro Alvis, Beckham Putra Nugraha dan Rian Kurnia. Tentunya sulit buat Ferdi menembus untuk mendapat menit bermain. Ya, tapi balik lagi kepada diri sendiri untuk lebih baik lagi ke pelatih, terangnya. Bojan Hodak komentari musim pemilu begini sulit cari lawan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak bicara persiapan timnya jelang lawan Barito Putra. Pertandingan akan digelar Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan persiapan timnya sudah berjalan dengan baik. Apalagi sebelumnya, skuad Persib Bandung sudah melewati game internal. Kemarin kami membagi pemain kedua kubu. Game internal, dan permainannya bagus. Mereka banyak berlatih, secara fisik levelnya bagus, secara teknik dan taktik juga sudah jauh lebih baik. Jadi saya rasa kami sudah siap untuk laga berikutnya dan atmosfernya bagus. Jadi ini penting bagi kami, ujar Bojan Hodak di Stadion Sidolik, Bandung, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Pelatih yang sebelumnya menangani Kuala Lumpur City FC di Liga Malaysia ini akui Persib Bandung kesulitan mendapatkan lawan untuk uji coba. Sempat mendapatkan tawaran untuk bertanding melawan Suwon FC. Namun laga melawan tim asal Korea Selatan itu tidak jadi digelar karena bertepatan dengan pemilu 2024. Kami tidak bisa menemukan lawan karena di masa pemilu tim-tim tidak mau datang ke sini. Ada tapi mereka hanya ingin bermain di tanggal 14 atau 15 sedangkan kami mau bermain tepat di 7 hari sebelum laga berikutnya. Itu kenapa pada akhirnya kami memainkan game internal dan saya rasa cukup bagus. Tidak banyak pelanggaran dilakukan, meski saya sudah berkata untuk jangan ada tackle keras dan masih terlihat beberapa kali. Namun pada akhirnya saya senang dengan hasil game internalnya, tuturnya. Bojan Hodak membenarkan Barito Putra tidak akan menjamu Persib di Stadion Demang Lehman yang merupakan markas kebesarannya. Laskar Antasari rencananya akan menjalani laga kandangnya di Stadion Sultan Agung, Bantul. Namun,
Dia memastikan hal itu tidak menjadi keuntungan untuk Persib, sebab Barito Putra pernah menjalani laga kandangnya di Stadion Sultan Agung. Mereka sudah pernah bermain di sana sebelumnya, jadi kami tetap bermain di kandang mereka. Mereka tim yang punya pengalaman dan ini akan tetap menjadi laga yang sulit. Tapi kami selalu berharap bisa mendapat hasil yang positif di pertandingan, harapnya. Hasil evaluasi game internal Persib jelang laga kontra Barito Putra, Bojan Hodak, minim pelanggaran. Persib Bandung menggelar sesi game internal dalam latihan yang digelar di Stadion Sidolik, Kota Bandung pada Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024. Game internal ini menjelang pertandingan pekan ke-25 Liga 1 melawan Barito Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jawa Tengah pada Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024. Tim asuhan Bojan Hodak itu seharusnya menggelar uji tanding satu kali melawan tim asal Korea Selatan, Suwon FC. Namun, pertandingan itu batal dikarenakan momen pemilu 2024. Bojan mengatakan, tim yang diisi salah satu penggawa timnas Indonesia, Arhan Pratama itu menginginkan laga berlangsung pada tanggal 14 Februari atau di hari pencoblosan Pilpres. Namun, Bojan enggan mengikuti permintaan Suwon, sebab tim diliburkan karena memberikan kesempatan pada pemain dan staf untuk menggunakan hak pilihnya. Kami tidak bisa menemukan lawan karena di masa pemilu tim-tim tidak mau datang ke sini. Tetapi mereka hanya ingin bermain di tanggal 14 atau 15 Februari, sedangkan kami mau bermain tepat di 7 hari sebelum laga berikutnya, kata Bojan di Bandung, Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Respons tegas Mark Klok soal posisinya yang mulai tergusur di timnas Indonesia, senggol Shin Tae-yong. Gelandang Persib Bandung Mark Klok memberikan respons tegas terkait ia yang jadi perbincangan karena posisinya yang mulai tergusur di timnas Indonesia. Mark Klok memang belakangan ini ramai jadi perbincangan. Hal ini karena Mark Klok dinilai mulai tergusur dari posisinya di timnas Indonesia. Ini buntut penampilan Mark Klok bersama timnas Indonesia selama tampil di Piala Asia 2023. Pemain berusia 30 tahun tersebut selama gelaran Piala Asia 2023 harus puas hanya dengan dimainkan selama kurang lebih 15 menit. Ia dipercaya pelatih Shin Tae-yong untuk bermain saat laga perdana timnas Indonesia melawan Irak pada Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024, di Stadion Ahmad bin Ali, Qatar. Kala itu, pemain naturalisasi berdarah Indonesia Belanda ini masuk menggantikan Ivar Jenner pada menit ke-76. Setelah itu, Mark Klok tak pernah dimainkan lagi oleh Shin Tae-yong selama Piala Asia 2023 hingga babak 16 besar. Situasi ini pun membuat pemain Persib itu mendapat banyak sorotan karena secara perlahan ia mulai tergeser. Mark Klok dinilai mulai tergeser dan sudah tergantikan posisinya dengan pemain muda. Menanggapi hal ini, Mark Klok dengan tegas mengatakan bahwa sebagai pemain sepak bola ia tak bisa menyalahkan siapapun, termasuk pelatih Shin Tae-yong. Menurutnya pelatih pasti memiliki taktik yang sudah disiapkan dan tahu siapa yang akan dimainkan. Untuk itu, alih-alih menyenggol pelatih Shin Tae-yong karena ketidakpuasannya, mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan bahwa sebagai pemain ia seharusnya bisa lebih fokus lagi. Menurutnya sebagai pemain, ia harus menerima semua pilihan yang telah ditetapkan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Di sepak bola kita hanya bisa fokus untuk usaha kita sendiri, ujar Mark Klok menjabat pertanyaan di lapangan RPTRA Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Kalau pada akhirnya pelatih yang membuat pilihan dan kami harus menerima pilihan tersebut, tegasnya. Lebih lanjut, Klok pun enggan menyalahkan pelatih Shin Tae-yong. Justru dengan legowo ia memastikan bahwa saat ini pemain timnas Indonesia memang banyak yang bagus. Menurut Klok sebenarnya timnas Indonesia memiliki banyak pemain bagus termasuk dirinya. Hanya saja, pelatih pasti memilih menurunkan pemain terbaik. Oleh karena itu, alih-alih menyalahkan pelatih Shin Tae-yong, justru Klok memiliki tekad besar untuk bisa kembali mendapat kepercayaan dari tim pelatih nantinya. Dan saat ini ada begitu banyak pemain bagus dan setiap pemain layak untuk bermain.
terkadang itu saya ataupun terkadang orang lain, kata Klok. Yang paling penting saat ini adalah Anda tetap fokus pada hal yang utama dan kita bisa memberikan usaha semaksimal mungkin, ucapnya. Namun, saat ditanya harapannya, tentu saja pemain andalan Persib ini memiliki harapan. Mark Klok sebagai pemain tentu saja mengaku ingin bisa mendapatkan menit bermain kembali bersama timnas Indonesia. Untuk itu, Klok mengaku tengah bekerja keras untuk dirinya sendiri, sehingga nantinya bisa kembali dalam performa terbaiknya. Walaupun, Klok menekankan bahwa yang paling penting yakni timnas Indonesia tetap maju siapapun lawannya nantinya, jadi tentu saja berharap bisa main lebih banyak pastinya, tetapi saya cuma bisa kontrol dengan effort saya, tutur Klok, jadi intensitas dan effort saya, hal yang lain bukan di dalam ekspektasi saya, tetapi kita lihat nanti, yang penting timnas Indonesia maju, jelasnya.